lagi. Malam ini voting ya? Oh, bagus sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabil mujahidin wa tahirin amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwaji wa ladhi wa dhurriyyati syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bersama Toko Cat Lancar bisa membersamai sahabat lancar di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan seluruh sahabat online dan followernya Gus Miftah di Instagram dan Facebook. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini adalah ngaji online saya bareng Toko Cat Lancar yang keempat, yang malam hari ini didukung penuh oleh Toko Cat Lancar dan Cat Sunlek dari PT Raja Wali Hyoto. Ini juga sudah masuk akhir-akhir Ramadan. Malam ini kita akan kajian kitab Wasyiatul Mustafa sampai selesai insya Allah. Saya doakan semuanya sehat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan Toko Cat Lancar cabangnya tambah banyak, manfaatnya tambah banyak. Nah, besok bayarnya juga tambah banyak. Nah, saya tahun kemarin bilang di Pondok Pesantren Ora Haji, saya doakan mudah-mudahan Toko Cat Lancar bisa ngecat 10 masjid. Dan ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini Toko Cat Lancar tidak hanya mengecat masjid sebanyak 10 masjid, tapi bisa mengecat 18 masjid. Saya dulu berdoa diminta 10 sama Allah dikasih 18. Ini artinya kalau kita siapapun yang mau berdoa kepada Allah pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala selama ada kebaikan di dalamnya. Dan saya juga mendapatkan informasi dari Pak Faiz bahwa selain masjid, Toko Cat Lancar bersama Cat Sunlek akan membantu 10 rumah yang kurang layak untuk dicat dalam program bedah rumah. Selengkapnya nanti tolong dilihat di Instagram Toko Cat Lancar.
Toko cat lancar, urusan cat pasti lancar. Yuk kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan bersama-sama memantapkan niat. Mudah-mudahan di akhir Ramadan semuanya bersih dan ilmu kita bertambah. Yang belum dapat THR, dapat THR. Minimal dapat teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lamma khalaqallahul jannah, qalat ya Rabbi lima khalaqtani. Qala likulli sakhiyin wa taqiyin. Qalat raditu. Wa qalatin nar. Lima khalaqtani. Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Qalat ana lahuma. Insyaallah. Ya Ali, wahai Ali, duh ngali, lama khalaqa nalika wis netepake, wis nyiptakake sapa Allahu Gusti Allah al jannata ing swarga. Qalat mongko matur sapa swarga, ya Rabbi duh Gusti, lima khalaqtani, kangge sinten nyiptakake panjenengan dateng kula. Qala dawuh sapa Allah, likulli sakhiyin, kanggo saben-saben wong kang lomo, watakiyin lan sing takwa. Qalat matur sapa swarga, raditu, kawula nampi, kula ikhlas, kula ridho Gusti. Wahai Ali, kata Rasulullah, ketika Allah menciptakan surga, dikatakan kepada surga, lama khalaqallahul jannah, ketika Allah menciptakan surga, qalat, maka saat itu surga bertanya, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhan, untuk siapa engkau menciptakan aku? Jadi surga kita takon, aku ki diciptakake dienggo sapa to? Nah, ini. Jadi semua itu pasti diciptakan ada manfaatnya ya, ada ono isine, ono pasangane sak piturute. Ya kan? Ketika surga ini diciptakan oleh Allah, dia bertanya, "Tuhan, Engkau menciptakan aku ini untuk siapa?" Surga, kula niki kagem sinten? Nah, surga ono isine, meneh ati mosok atimu ora ya. Apa jawabannya? Kenapa engkau menciptakan aku? Ini untuk siapa? Engkau menciptakan aku. Lima khalaqtani. Kangge sinten? Untuk siapa engkau menciptakan aku, wahai Tuhan? Qala, maka Allah dawuh, Allah berfirman, likulli sakhiyin, untuk tiap-tiap orang yang dermawan, watakiyin, dan bertakwa. Jadi ternyata surga itu besok diciptakan, satu untuk orang yang dermawan, dua orang yang bertakwa. Insyaallah. Dan kita punya potensi. Punya potensi untuk menjadi orang yang dermawan. Dan punya potensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Cara untuk menjadi orang yang bertakwa bagaimana? Cara untuk menjadi orang yang bertakwa, berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau sahabat lancar malam hari ini pengen menjadi orang bertakwa, laksanakan puasa. Karena target goal dari puasa itu adalah orang yang bertakwa. Bagaimana kemudian kalau kita mau dermawan? Tentunya dengan harta kita. Maka seringkali Gus Miftah sampaikan kepada sahabat lancar bahwa sedekah itu kan ada 3. Mangkana lahu ilmun, sing sapa wong duwe ilmu, barang siapa punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekah kelawan ilmune, mulang sedekah dengan ilmune. Wa man kana lahu malun, barang siapa punya harta, falyatasaddaq bi mali, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwati, sedekah dengan tenaganya. Jadi pilihannya cuma 3. Yang punya ilmu, mulang. Yang punya harta, nyumbang. Kayak cat lancar ini nyumbang. Yang punya tenaga, rewang. Pilihannya cuma ini. Kamu dianggap lomo itu ini. Duwe ilmu mulang, duwe bondo nyumbang, duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Apakah ada yang seperti itu? Banyak. Alah, ngajine nganggo sponsor, nganggo Sunlight, nganggo lancar.
Lah ya njuk ngapa? Lah wong cangkemmu yo ora nyumbange cerewet. Ya mendingan lancar gelem nyumbang aku gitu kuota bisa membersamai kamu. Jadi kalau kamu tidak bisa mulang, tidak bisa nyumbang, tidak bisa rewang ya cangkemmu meneng wae. Malah didongake muga-muga Gus Miftah tahun ngarep dikontrak lancar larang ngono. Kalau sekarang kan murah tur dinyang. Ngono carane kowe cerewet wae. Ya. Jadi surga itu ketika bertanya sama Allah, Gusti kagem sinten jenengan nyipta kula? Saya itu engkau ciptakan untuk siapa? Likulli sakhiyin. Maka kenapa kemarin di hadis sebelum ini itu kan surga, di pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin waqin wa namamin. Wahai engkau surga, diharamkan bagimu, bagi orang yang pelit, bagi orang yang suka durhaka dengan orang tua, dan bagi orang yang suka adu domba. Kenapa? Karena surga ini tidak suka dengan orang bakhil, wong pelit. Wong pelitnya benci karo wong pelit. Ulangi ya. Wong pelit itu dibenci oleh orang pelit, tak kandani. Wong pelitnya yura seneng karo wong pelit. Jajal, betapa dahsyatnya orang yang pelit itu dibenci sama orang pelit. Maka kalau kemudian kamu tidak bisa menjadi sako, arep nggih apa bondomu? Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa tadi kata Gus Miftah? Yen wis mati bondo ra melu. Orang kalau sudah meninggal hartanya tidak ikut. Buktinya apa? Kain kafan gak ada sakunya. Kenapa? Supaya orang ngesai duit. Orang mati hartanya tidak ikut. Buktinya siapa? Bakul helm. Orang yang jualan helm. Walaupun helmnya banyak, mati kepalanya nggak pakai helm. Hartanya nggak ikut. Buktinya apa? Toko cat lancar. Apa lah mati catnya digawa kabeh? Hurra. Nggak ada yang dibawa. Mending nyumbang pengajian. Mending. Kowe cerewet orang nyumbang. Jadi kalau di syair lain itu yang bahasa Gus Miftah itu apa? Senajan berbondo-bondo walaupun hartanya banyak. Morine mong sarung ombo. Morine mong sarung ombo. Morinya cuma kayak sarung. Anak bojo moro tuwa. Yen wis nguruk banjur lunga. Enggak ada. Maka saya selalu mengatakan enggak ada cinta pertama dan cinta terakhir. Engkau adalah cinta pertama dan cinta terakhirku ndobos. Enggak ada. Engkau cinta sehidup sematiku. Ngapusi. Cinta itu sehidup enggak semati. Buktinya apa? Kalau pasangannya mati, pasangannya enggak mau ikut. Nungguin ini kuburan suwengi ra gelem mau. Apalah bojomu mati mau keloni kijinge dengan mengatakan, "Papa, aku akan mencintaimu selamanya. Aku tidak akan meninggalkan kuburanmu." Alah modar. Oh, enggak ada. Ngapusi, enggak ada cinta hidup semati. Ya cinta hidup enggak ada semati. Ada malam pertama, enggak ada malam terakhir. Buktinya malam pertama honeymoon, malam terakhir ono apa? Kuburmun? Ora ono. Ngeloni kijing wae. Maka jangan pelit-pelit. Maka ketika surga bertanya kepada Allah, "Untuk siapa? Lima khalaqtani?" Untuk siapa engkau menciptakan aku, wahai Tuhan? Qala likulli sakhin. Saya ciptakan engkau untuk setiap orang yang dermawan. Ayo bagi-bagilah. Insya Allah di akhir Ramadan ini saya masih menyempatkan diri untuk cari sembako lagi, untuk cari kado lebaran lagi, untuk tetangga-tangga, untuk kiai-kiai kampung yang kemarin program saya di Instagram. Tetap kita berbagi, supaya ada manfaatnya. Karena saya nggak pernah tahu kapan saya meninggal. Dan saya nggak pernah tahu kalau besok saya meninggal itu modalnya apa. Matimu tidak menunggu tobatmu. Ajalmu tidak menunggu tobatmu.
Kowe mati ya mati. Makanya jangan sampai kemudian harta yang kita tinggalkan justru sia-sia. Kemudian yang kedua, untuk siapa surga diciptakan? Watakiyin, untuk orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan puasa kita ini besok menjadikan kita pribadi dengan derajat takwa. Amin Allahumma amin. Kemudian dilanjutkan. Wa qalatin nar lan matur sapa neraka. Lima khalaqtani kangge sinten? Nyiptake panjenengan dateng kula. Neraka ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau ciptakan saya itu untuk apa? Kenapa engkau ciptakan aku? Tujuannya untuk apa? Dan siapa yang akan masuk ke dalamnya? Qala likulli bakhilin. Sik, kamu rampung ya. Surga ketika bertanya, lima khalaqtani, Allah menjawab, engkau diciptakan untuk setiap orang yang dermawan dan bertakwa. Qalat, maka surga matur kalih Gusti Allah, raditu kula ridho, kula ikhlas. Kalau saya diciptakan untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa, raditu, saya rela, saya ridho. Makanya ya Allah, semoga-moga sapa wae sing dibondo, muga-muga bondone iso nyelametke, iso nglebokke awakmu ning surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa qalat, dan kemudian berkatalah annar, siapa? Neraka. Lima khalaqtani. Untuk siapa engkau menciptakan aku wahai Tuhan? Apa jawaban Allah? Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Allah berfirman, aku menciptakan neraka untuk satu bakhilin, orang yang bakhil. Wa mutakabbirin, dan orang yang takabur, orang yang sombong. Qalat, maka neraka menjawab, ana lahuma, saya untuk mereka. Siapa? Orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang takabur. Ya Allah. Wong pelit, kalau menurut hadis yang kita baca di kitab Wasiatul Mustafa ini sudah pasti neraka. Karena ketika neraka diciptakan, dia bertanya sama Allah, lima khalaqtani, untuk siapa engkau menciptakan aku wahai Tuhan? Qala likulli bakhilin, untuk semua orang yang bakhil, untuk semua orang yang pelit. Ya Allah. Kita ulangi ya, wong pelit ki ora disenengi karo wong pelit. Wong pelit ki ora seneng karo wong pelit. Aku ki duwe kanca pelit. Saya punya teman pelit. Dan dia kalau sama orang pelit masih ngerasani jajal. Wong pelit ngerasani wong pelit lah bajigur to. Mergo wong pelit ki jengkelke tak kandhani. Lak duwe meneng laran duwe bengok-bengok, duwe pangan dhewe, ora duwe njaluk. Wong kaya ngono kok ya urip lho. Bakhil. Ini yang kedua, untuk siapa neraka diciptakan? Wa mutakabbirin, untuk orang-orang yang takabur, sombong. Orang itu lupa ya. Yang dia sombongkan apa sih itu loh. Makanya saya dulu pikir begini, wah lawang di mobil kayak sombong ya. Saya begitu punya mobil, ora iso sombong. Kenapa? Karena saya punya teman, punya dealer. Ayo, sing duwe dealer ra sombong, kok masa aku di mobil siji sombong. Ayo. Ya kan? Orang punya rumah, omahku cete apik, sombong. Lah wong sing duwe toko cete ra sombong kok. Mosok mau ngecat omahe sombong. Mau sombongnya apa nih? Maka saya jadi ingat betul ya. Bagaimana kemudian orang itu nggak boleh bakhil. Karena besok pertanggungjawabannya berat. Bahwa semua yang kita miliki itu akan dibinai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kawan-kawan yang sering nonton YouTube saya, itu saya pernah cerita ada orang kaya, pokoknya sugih banget lah itu. Bojone akeh, bondone akeh. Bojone ya akeh. Moga-moga Gus Miftah sugih bojo ora usah sugih bojo. Sugih bondo ora sugih bojo ora apa-apa lah. Sugih bondo ora usah sugih bojo. Sing bojone akeh, Abah Icong kuwi wae sing nonton kuwi. Kalau Gus Miftah bojone siji wae tapi bondone akeh. Sugih bondo, bojo siji. Amin. Kowe rungokno kuwi, ya. Sugih bondo, aja sugih bojo. Sing sugih bojo Abah Icong kuwi wae. Kalau saya tak sugih bondo wae. Jadi saya cerita, ada orang kaya banget itu loh. Oh, sugih nganggo banget. Rungokno ya baca-baca Facebook atau Instagram ya. Iki tak critakake nahi, men awakmu kelingan pas pengajian karo toko cat lancar, Abah cerita tentang ini ya. Ana cerita,
Wong sugih banget divonis 2 bulan atau 3 bulan lagi kamu akan mati. Ya Allah, divonis mati kan? Divonis mati. Ini saya ceritakan di kondisi seperti ini supaya orang-orang kaya hari ini yang nonton siaran ini tidak jadi orang yang pelit. Rungokno kupingmu. Iki tenan iki. Akhirnya karena dia divonis mati, dia mengatakan kepada tetangga, kepada istri, kepada sanak kadang dan saudaranya, siapapun kalau besok saya mati, mau menemani saya di alam kubur selama 40 hari, maka dia akan saya kasih harta saya 50%. 50%. Jadi kalau dia mau menemani di alam kubur 40 hari, akan dikasih hartanya 50%. Rumahnya dikasih separuh, mobilnya separuh, hartanya separuh. Semuanya dikasihkan separuh. Semuanya dikasih. Akhirnya apa? Ketika dia ngomong sama anak istrinya, nggak ada yang berani. Nggak ada yang mau nemanin. Segah ngancani awakmu, Pak, 40 dino. Ane jero kuburan 40 dino modar aku, Pak, serawani. Tonggo-tonggo ini orang wani. Akhirnya diumumkan di publik. Barang siapa mau menemani saya di alam kubur, saya kasih harta saya 50% dari harta yang saya miliki. Akhirnya apa yang terjadi? Satu saat dia mati. Kebetulan woro-woro ini didengar sama orang berada di tengah hutan. Yang pekerjaannya itu tukang tebang kayu. Orangnya miskin, nggak punya apa-apa. Ceritanya ngono lho. Nggak punya apa-apa. Ketika mendengar woro-woro ini, istrinya matur sama dia. Mas, jenengan nak seumur hidup ya kere to. Tur ra duwe apa-apa, manggone nang alas ra duwe kanca. Nggih, pripun? Niki lho, ana wong woro-woro, ana wong arep mati, lak gelem ngancani nang alam kubur 40 hari, maka hartanya akan dikasih separuh. Berani Mas? Suwani daripada aku kere sak modare. Akhirnya begitu juragan ini mau dikubur, tukang tebangnya itu datang. Tukang tebang kayunya ini datang dengan membawa kampak yang ada di tangannya. Begitu dia datang, dia mengatakan, saya akan menemani almarhum 40 hari di alam kubur, tapi dengan satu syarat. Sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum, hartanya diberikan kepada saya 50%. Tanda tangan di atas materai, hitam di atas putih. Oke, harta dikasih separuh. Nyoh, PN. Nanti kalau kamu keluar dari alam kubur, tak kasih 50% dari harta yang dimiliki. Omahe separuh, mobilnya separuh, bondone separuh, tanahnya separuh. Singkat cerita dikubur. Tukang tebang kayunya ikut masuk. Beleng. Begitu masuk, sebagaimana yang kita pahami, orang itu kalau mati ditanya sama Munkar Nakir. Lah Munkar Nakir teko. Begitu datang ke alam kubur itu ternyata yang ditanya itu bukan almarhum, tapi tukang tebang kayunya. Assalamualaikum. Ngene galak tuh. Waalaikumsalam. Anda siapa? Tukang tebang kayu. Harap ngapa kowe? Gantian tukang tebang kayunya tanya, "Lah kamu siapa?" "Aku, Munkar Nakir." Modar langsung wedi. Ayo ketemu Munkar Nakir. Singkat cerita toh. Tanya sama Munkar Nakir, "Kamu siapa?" "Saya tukang tebang kayu." "Ning kene ngopo?" "Saya menunggu almarhum." "Ngapa nunggu?" "Karena saya mau dikasih hartanya separuh." Hari kedua, malaikat Munkar Nakir teko meneh. Takoni tukang tebang kayu nih, "Sing mau gawa kuwi apa?" "Kampak." "Kampak kuwi mau nggawa apa?" "Damel ngampak kayu di hutan, untuk motong kayu di hutan." "Hutan siapa yang kamu potong?" "Di hutan alas rimba." "Kamu beli kampak itu dari mana? Dari mana uangnya?" "Saya beli kampak dari hasil penjualan kayu hutan. Uang yang saya dapatkan untuk keluarga saya." Pokoknya dari hari pertama sampai hari ke-40 Munkar Nakir ki teko terus sing takone mung babakan kampak. Mung kompak, kampak, kompak, kampak, kompak, kampak, kompak, kampak. Sampai akhirnya apa yang terjadi? 40 hari berlalu, alam kuburnya dibuka, tukang kampaknya keluar dari alam kubur, dari dalam kubur. Begitu dia keluar dari dalam kubur, dia langsung lari. Nggak nerima warisan almarhum 50%. Lah keluarganya tanya-tanya, "Mas, kamu jangan pergi. Ini loh, hartanya 50% untuk kamu." Apa jawaban tukang kampak ini? "Saya nggak mau nerima harta almarhum." Lah kenapa? Kan kamu masuk dalam kubur pengen mendapatkan harta almarhum 50%. Rumahnya separuh, mobilnya separuh, tanahnya separuh. Catnya separuh, mamanya itu kan. Apa jawaban orang ini? "Saya nggak mau nerima." Lah kenapa? Jangankan saya punya harta sebanyak itu,
Hanya gara-gara saya punya kampak satu, 40 hari saya oleh malaikat ditanya tentang kampak. Wes aku mau bondone peken kabeh. Jajan. Wes saya kira pelit, tanggung jawabmu iso apa? Bondomu ke sesuk ora ana manfaate, kowe pelit sesuk pertanggungjawabane kepiye? Sementara orang punya kampak sajuan 40 hari ditanya tentang kampak. Oh, pemenak bondomu ke, hati-hati. Maka besok ditanya ini semuanya yang punya ini, hati-hati. Maka di sini disebutkan waqalatin nar lima khalaqtani. Wahai Tuhan, kenapa Engkau menciptakan aku? Qala likulli bakhilin, untuk setiap orang yang pelit, wa mutakabirin, dan orang sombong. Iki rungokno. Wong sugih sombonge ra pantes. Apa meneh wong kere sombong. Wong ganteng sombonge ra pantes. Apa meneh merongos sombong. Kuwi rungokno. Wong duwe bojo sombonge ra pantes. Apa meneh jomblo sombong. rupane. Duwe bojo sombong ora pantes, apa meneh jomblo sombong. Maka tadi saya mengatakan apa? Secara medis, menurut ilmu kesehatan, manusia itu punya 360 sendi. Dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. mesake. Maka kita nggak boleh sombong. Sombong dengan apa? Wong kabeh mung titipan kok. Ganteng titipan, ayu titipan, ada bondo titipan, mobil titipan, omah titipan. Maka kalau kemudian Allah sudah mengendaki diambil, alas gampang banget. Wong ganteng sombong, wong sing rupa wong ganteng sombong, ganteng dadi elek ki oke. Rungokno, wong ganteng sombong ora apa rupamu kaya grandonge sombong, enggak boleh. Begitu mendengar kalimat ini, apa kata neraka? Qalat ana lahuma. Oke, saya untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang takabur. Maka orang yang takabur, orang yang sombong, siap-siap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, kita sholawatan dulu yuk. Udah lama kita nggak sholawatan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Dari Bina Sumberan, bedane pelit karo ngirit niku napa Gus? Waduh, angel. Pelit kuwi watak, sifat. Ngirit ki manajemen. Oh, iso jawab apa sih An? Oh, ngopo. Pelit ki watak, sifat, kebiasaan. Tapi kalau ngirit itu adalah manajemen kehidupan. Oh no. Maka ya ngirit bukan berarti pelit. Orang ngirit belum tentu pelit. Wis pelit, ngirit, alas. Jan. Dari Nizahai, cara menjauhi sifat sombong, Gus. Yang pertama kamu mikir, apa sih pentingnya sombong untuk kamu? Yang punya sandangan, yang punya pakaian sombong itu hanya Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki semuanya. Dunia seisinya, langit seisinya, bumi seisinya, lautan seisinya, semuanya adalah milik Allah. Dan dia yang berhak untuk sombong. Lah kowe iki sombong duwemu apa? Wis omah mengutang, ngontrak, melu mara tuwa, alas. Kena corona titik wis sambat karo orang ngalor ngidul. Ora oleh BLT sing ngonak-ngonak ke RT RW, sing mau sombongke apane? Sing mau sombongke apane? Dan orang itu kalau hatinya sombong, ya mohon maaf. Kalau hatinya sombong, dinasehati kaya ngapain? Tetap muntah. Waduh, kalau kemudian kita melihat ada dataran tinggi, kena banyu ya banyune hilang. Sombong kok.
Untuk apa? Yang kita sombongkan itu apa? Itu. Menyombongkan ketampanan. Wong tampan ki ora suwe. Kowe sombong bojomu ayu. Alah bojo ayu ki ora suwe, paling umur 50 tahun wis dadi elek tak kandhani. Maka kalau kamu pengen punya istri yang cantiknya punya istri yang awet, jangan nikah dengan yang cantik, tapi nikahlah yang dengan yang jelek. Wong jelek ki insyaallah awet. Dari lahir urip sampai mati tetap elek. Mila pengen duwe bojo awet, gampang. Rabi yo karo sing elek. Lah labi karo sing ayu kuwi ra bakal awet. Rawet. Gus, gimana caranya menghilangkan sifat pelit yang sukar dihilangkan? Dari NRM LDH. LDH ini lidah-lidih. 09. Yang pertama, kamu itu cuma dititipi. Maka kamu begitu dikasih harta oleh Allah itu bukan SHM, bukan sertifikat hak milik, tapi hanya sekedar HGB, hak guna bangunan. Saya ulangi, mau Pak Oti ini hartanya buahnya itu hanya hak guna dari Allah, bukan sertifikat hak milik. Saya mau dititipi mobil berapa, mau dikasih rumah seperti apa, tanah seberapa luas, itu hakikatnya hanya hak guna bangunan, bukan hak milik. Itu cuman titipan. Sing jenenge barang titipan kuwi mesti bakal dijukuk karo sing nitipi. Makanya kalau saya ngaji dengan TKI-TKI di Hong Kong itu dengan teman-teman Kongyan di Hong Kong itu saya bilang, kenapa perempuan harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Artinya titipan, kalau nggak akan diambil oleh Allah, ya akan diambil oleh mantan. Modar. Ya, kita memahami bahwa harta yang kita miliki itu hanya sertifikat hak guna, bukan hak milik. Dari Anita Kai, ke zakat mal syaratnya apa? Syaratnya kalau hartamu sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batas minimal mengeluarkan zakat. Itu baru kamu menggunakan zakat mal. Ke zakat, bayar zakat dititipin, boleh nggak sama keluarga? Soalnya lagi kerja jauh, boleh. Kamu telepon orang tuamu, telepon keluargamu, tolong dibayarkan zakat fitrah saya. Aku nitip melalui kamu, tolong berikan. Itu boleh, nggak ada masalah. Nawai itu ukhrija zakat al-fitri an-nafsi, boleh. Nanti ditip ke keluargamu, atau kirim duit, tolong dibayar ke zakatnya. Boleh. Zakat fitrah itu kan 2,5 kilo, tapi bukan berarti bayarnya cuma itu. Kalau kamu berlebih, apalagi musim banyak orang nggak bisa makan seperti ini, kamu beli beras yang banyak. Saya udah bilang sama istri saya, Bunda, beli beras yang banyak. Terakhir Bunda itu beli berapa ya? 200 kantong. Zakat kita itu besok 200 kantong. Satu kantongnya itu 5 kilo. Kali 200 berarti berapa itu? 1 ton ya? 1 ton. Bunda beli beras 200 kantong, satu kantongnya 5 kilo. Kita bagi kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, mustahik. Itu boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau 1 ton, 2 ton. Abah Lutfi itu setiap malam lebaran, beliau membagi beras di kota Pekalongan dan sekitarnya. Itu puluhan ton, bahkan ratusan ton. Setiap malam Idul Fitri. Masya Allah. Kayak besok ini, kadang beliau naik becak, bagi zakat itu di Pekalongan dan sekitarnya. Zakatnya tidak cuma 2,5 kilo, tontonan, bertonton maksudnya, walaupun memang nonton toh, bertonton, boleh, semakin banyak semakin bagus, nggak masalah ya. Bima Sumberan, Bismillah Gus Miftah sebagai bondo harus sebagai bojo, matamu, kamu berharap aku nikah sama mbokmu ya, kan mbokmu janda tua, kalau aku nikah sama mbokmu aku bisa mati duluan. Oke, wis bojoku siji wae, dongake Bunda sehat ya. Sebenarnya bondone oke, aku manfaatnya oke. Dari Yoga Pak, Yoga Saputra 2803. Gus,
Zakat kalau atas nama keluarga yang tidak mampu boleh, boleh. Makanya annya untuk siapa? Untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, boleh. Kamu zakatnya boleh. Wahyu Nugraini, Gus Miftah, gimana cara mendidik anak agar punya tanggung jawab untuk beribadah? Padahal sudah tak contohin loh, saya ngaji juga di samping anak saya, tapi kok angel kesadaran untuk beribadah. Salah satu jihadnya orang tua itu adalah mendidik anak. Kok anakmu dididik susah, kok ngaji susah, kamu sabar untuk mendidik anakmu, itu berarti jihadmu. Maka kamu gak boleh berputus asa. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteladanan, dibutuhkan doa yang terus-menerus, yang kontinu, istiqomah dari orang tua kepada anak. Dan kamu harus yakin, salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah itu adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Jadi ada dakwatus shaim, doa yang pasti dijawab oleh Allah, itu doanya orang berpuasa. Maka orang berpuasa itu walaupun mulutnya bau, tapi mulutnya ini mandi, mustajabah. Yang kedua adalah dakwatul madlum, orang-orang yang terzolimi. Maka kalau kamu didolimi, dibully, dicaci maki, dihina, perbanyaklah berdoa, karena doamu mandi. Dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya, gitu. Gus, tetangga saya zakat, tapi kok waktu pembagian zakat dia dapat juga. Lah, dia zakat, kok pembagian zakat dia dapat juga. Bisa jadi dia dapat karena posisi dia sebagai amil. Amil itu apa? Orang yang mengelola zakat. Barangkali karena dia panitia. Jangan suudon dulu. Atau sebenarnya dia itu sebenarnya banyak hutang, ghorim. Tetapi karena dia tetap pengen zakat, dia mengeluarkan zakat. Maka walaupun dia mengeluarkan zakat, dia dikasih juga nggak ada masalah. Nah, boleh-boleh saja. Bah, mau tanya, anak saya umur 7 tahun memaksa jadi imam. Kata dia kalau sholat siang katanya dia yang imam. Boleh nggak? Ya pinter anakmu kalau sholat siang dia imamnya. Karena nggak ketau bacaan nih. Jadi rakyat tajwid, rakyat apalan nih. Boleh nggak? Boleh. Wong Kanjeng Nabi juga pernah makmum kepada anak kecil. Boleh. Lejon V, Gus, saya mau tanya, saya anak rantau, setiap kali ditanya keluarga di rumah tentang kabar saya, selalu saya jawab sehat. Padahal saya sedang sakit, Gus, dengan tujuan agar keluarga yang di rumah tidak cemas, tidak khawatir, dan agar tidak beban pikiran. Lagi keluargamu mau coning ini, lah modar weh. Lagi keluargamu mau covik. Wah, kowe iki orang ngomong karo keluargane, ane ngomong ning chat Facebook ya ngerti kabeh. Ruane. Aduh, lucu pertanyaannya. Bagus, kalau kamu susah tolong disembunyikan, gak usah ngomong-ngomong, termasuk dari keluarga. Saya dulu zaman kuliah masuk rumah sakit 2 kali, keluarga saya nggak ada yang tahu. Bahkan saya masuk rumah sakit kena penyakit tipes sama kena penyakit apa kayak lah wong kere kaya aku mbiyen iki lorone tipes karo apa? Zaman kuliah iki. DBD, ya, demam berdarah. Keluarga aku nggak ada yang tahu. Oh, wis disembunyiake wae. Aku lara, aku rasa ngomong-ngomong. Tirakat itu. Makane belajar tirakat. Saiki kaya toko cat lancar juragane Sasuke barangkali ben duwe tirakat. Mbah yo ngirit apa-apa ra dong, mesti nang tirakate itu. Oke ya. Gus, gimana caranya kita mendidik istrinya yang susah diatur? Kamu jangan pernah berharap punya istri seperti Sinta kalau kamu tidak bisa menjadi seorang ramah. Kamu tidak akan pernah mempunyai istri seperti Siti Aisyah kalau kamu tidak pernah mempunyai kepribadian seperti Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak akan pernah mempunyai istri seperti Romeo kalau kamu perempuan tidak bisa menjadi seorang Juliet. Lah, kalau orang tua mendidik anak butuh kesabaran itu dimaknai sebagai jihad, sama. Suami sebagai imam mendidik makmumnya, itu juga maknanya jihad. Bagi saya jihad. Karena dibutuhkan keseriusan. Maka laki-laki yang baik itu tentunya yang bisa menjadikan makmumnya makmum yang baik. Maka sering saya guyon toh, makmum yang baik itu adalah yang manut dengan imam, dan imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Setuju? Ora. Hendir apa? Nikah itu senang, jangan senang menikah. Jadi kalau kamu mendidik istrimu supaya istrimu menjadi istri yang baik, itu juga termasuk jihad. Oh no. Mila, kok bojomu
nakal. Sebagai seorang imam, bagaimana kamu menjadikan makmummu ini makmum yang baik? Itu. Bolehkah zakat mal dibayarkan berupa sembako, Gus? Ya enggak dong, mal itu kan harta. Ya bagi duit aja itu. Bagi duit. Apa perbedaannya nanti zakat mal dengan sedekah biasa? Sedekah biasa itu enggak perlu diikrarkan, tapi kalau zakat mal itu harus diikrarkan. Nyok tak kayak iki zakat malku ya. Iki zakat malku itu boleh. Tapi kalau zakat mal dibayarkannya dalam bentuk uang, jangan yang lain. Bayar ke uang. Rabi kali janda kembang kaya raya termasuk jihad apa mboten, Gus? Ah, itu bukan jihad tapi dalijo. Dalijo. Enak men kowe rabi mero-mero karo janda kembang sugih. Ya apa janda kembang sugih, tapi janda kembang yang sudah berumur 60 tahun. Nah, modar kowe, keracunan susu kadaluarsa memang kan. Spayat. Gus, kalau puasa dari Ananda, ngerokok itu makruh. Bener apa enggak? Kowe salah. Lah ngerokok poso haram, posomu batal, goblok. Ngerokok makruh itu hukum merokok itu makruh, enggak ada kaitannya karo poso. Ulama-ulama di Nahdlatul Ulama menghukumi ngerokok itu hukumnya makruh. Kalau Muhammadiyah haram. Makanya Muhammadiyah haram. Tapi kalau NU makruh. Tapi kalau kamu ngerokok pas poso ki batal posomu. Kuwi batal ki poso. Oh, ngerokok makruh di enggak, kamu salah, pemahamanmu salah. Ngerokok membatalkan puasa karena orang merokok itu dinisbatkan sama dengan orang minum. Minum. Jadi wong ngerokok kuwi hubungannya padha karo wong minum. Nisbat hukumnya padha karo wong ngombe. Gitu ya. Oke, lanjut. Cara mengingatkan orang yang sombong pripun, Gus? Kandhani. Dongake, ngeyel gedhek ndase suwen. Sombong ki apa? Sahabat lancar itu kocat lancar sing sugih ora sombong kok awakmu sing kere sombong. Sing mau sombong ki apane? Dari Yayan, ukuran zakat fitrah kalau di Indonesia itu rata-rata 2,5 kilo. Tapi langsung diangeti. 2,5 kilo up, jangan down yang banyak gitu loh. Kue sugih ya rasa 2,5 kilo, sekintal. No gagah. Mas Tri, Gus, kalau kita ngasih uang sama orang tua itu namanya sedekah, tergantung pemberianmu untuk apa. Bisa bernilai sedekah, bisa bernilai itu yang jelas birrul waliden. Kowe ngetokke zakat mal nggih wong tuamu ya oleh wae wong tuamu ra duwe iki zakat mal nggih keluargaku karena untuk keluarga terdekat. Boleh. Tapi kalau saya zakat mal untuk yang lain saja, orang tua birrul waliden kita kasih setiap saat, setiap waktu. Saya punya prinsip bondone anak iki bondone wong tua ngono. Dadi rono jutaan wong tua kok utang karo anak iki opo? Gak ada ceritanya. Kamu jangan sampai kemudian wong tuamu tele-tele kowe sugih. Mbokmu moro, le aku tang duitnya gitu ku beras. Ya Allah. Padahal menurut Sayyidina Ali ya, ketika seorang anak berbuat baik dengan kedua orang tuanya, seumur hidupnya 24 jam sehari semalamnya, itu tidak bisa membalas jasa seorang ibu ketika melahirkan kita. Dari Arvira selalu setia, zakat ditambahi sembako pripun Mbah? Boleh. Iki zakatku iki tak tambahi sembako, boleh. Mau tambahi truk oleh kok apa nang sembako. Kowe ngomane ngefan karo toko cat lancar to. Tok kae nyo iki zakatku tak tambahi sakpil cat, boleh. Kuwi apik banget to kuwi. Nyo tak kei. Gagah. Kaya toko cat lancar lo ngecat masjid 18. Tak dongake 10, oleh 18. Tak dongake tahun ngarep 20, oleh selawe 30. Amin. Amin ngono urip ana manfaate ngono lho. Assalamualaikum Ustaz Nyantrik. Waalaikumsalam. Abah tanya dong, kalau laki-laki sakit nggak puasa, puasanya bisa diganti bayar fidyah nggak?
Bisa dibayar fidyah kalau sakitnya itu tidak ada kemungkinan sembuh. Jadi iki lorone iki ora ketok mari-mari iki. Iki lorone meh mati wong iki. Ah, kuwi diganti fidyah boleh. Tapi kalau sakitnya masih ada harapan sembuh, jangan bayar fidyah. Wa man kana maridun aw ala safaring faidatum min ayyamin ukhor. Maka dia harus mengganti di hari yang lain. Jadi dibayar utangnya poso. Tapi lah lorone itu kemungkinan nggak bisa sembuh, iki bakalnya mati kimungan. Nggak ada harapan sembuh atau tua yang menaun itu bayar fidyah. Tapi kalau masih punya harapan sembuh, lorone mau biasa-biasa wae, bulan Ramadan reso poso, lah nanti di luar bulan Ramadan itu mengganti atau mengkodok puasanya. Komen gak dibaca sedih aku lah, komenmu ki apa? Sing komen oke, wong wis ora nyumbang cekaan anteng. Ora diwaca ngambek. Ya kita waca kene, Jan. Ediado doain Gus penyakitku sembuh. Oke, tak dongake le, muga-muga ndang mari. Amin. Itu ya. Lanjut. Imsak masih rokokan gimana? Boleh. Boleh. Segera diakhiri. Tapi kalau masih imsak masih boleh. Tapi kalau udah dengar Allahu Akbar, wajib mandek. Ya. Gus PSS Sleman mainnya kapan? Ya takono ligina kono. Nunjuk corona takon PSS. Ya ora mung PSS sing rasa main kabeh ra iso main. Ya Bi. Anik Wahyuningsih. Gus, cinta lah enggak direstui oleh diselawati mboten oleh. Cintamu ditolak toh, kowe selawat ping 1000, ping 10.000, ping 100.000 sampai jedir cangkemmu oleh bagus. Kalau toh sudah diselawati tetap enggak direstui ya minimal kamu dapat pahala solawatan. Oh no. Setiap Pak aku mau nikah enggak saya izinkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sesuk nembung meneh, Pak, pripun Pak? Ora oleh, selawat. Allahumma sholli sholatan was. Minimum tak dongake muga-muga cintamu ditolak terus. Jadi gue oleh pahala cat terus. Kok malah cat balas sholawat kok cat gara-gara toko lancar wis. Pahala sholawat. I'm Arfa Al-Mubarak. Gus, kalau istri nggak bisa diatur dan nggak mau diatur, malah maksa minta cerai karena ada yang lain. Ya kok yang ngono mempertahanke. Perempuan tidak hanya dia saja Ferguson. Kalau memang dia nggak bisa diatur, mau nengatur dan malah ada selingkuhan, tinggalkan cari yang lain. Rasa nangis, lanang kok nangis, ngisun ini. Ada era gelem diatur, malah gelem ngatur, malah duwe wong liya, tinggalkan, golek liyane. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Makanya oke toh, rondo ke rabi meneh melalui sukses. Oke Pak Faiz. Rondo dirabi mamane pegatan, ada begitu rabi meneh tambah sukses. Oke. Maka santai wae. Ngomong kowe cerai itu memang dibenci sama Allah. Tapi halal. Artinya apa? Kalau memang nggak bisa dipertahankan, wong wedok ra gelem diatur, gualak ra gelem ngatur, malah gaweane ngatur, malah punya selingkuhan lain, ya tinggalkan. Kowe golek liyane meneh kok repot men. Lanang nangis mergo wedok. Mantan ki nggak usah kamu kenang. Emangnya mantan kamu pahlawan? Tinggalkan. Repot men. Golek meneh. Ya Pak Faiz. Pak Faiz tinggal ke bojone golek meneh. Lanang kok cemen. Santai wae ra gelem diatur ya wis le. Arfa, ngono. Golek liyane. Kandhani ra gelem manut ya wis. Ngono kok. Gagah ngono lho wong lanang iki. Gus, emangnya kalau zakat anak yang masih tanggungan orang tua tidak diperbolehkan membayar zakat? Ya boleh. Kowe sugih bondomu akeh zakat ya anakmu ora apa-apa. Lah lek wong tuane gelem zakati sapa? Kok zakati tanggamu? Boleh, enggak apa-apa. Ya.
Gus, jodohku kok ora nemu wala tayasu mirahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mesti jodohmu ketemu insyaallah. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Oh. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Jomblo, yes. Wani le. Dari Saka Arjuna, cara menghilangkan kebiasaan buruk atau maksiat gimana, Gus? Biasakan kumpul dengan orang-orang yang soleh. Alaikum bimujalasatil ulama, gitu kan? Kalau bahasanya Imam Syafi'i, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang soleh. Wa akrahu man tijaratul ma'asi. Dan saya membenci orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Walaupun saya juga termasuk golongan orang-orang yang bermaksiat. Makanya kalau pengen meninggalkan kemaksiatan, cintailah orang-orang soleh. Senengo karo wong soleh, senajan kelakuanmu sih salah. Ya, senengo karo wong soleh, senajan kelakuanmu sih salah. Ngrumangsani kue dadi wong salah, kudu sering ketemu karo wong soleh. Maka ndelok wong soleh wae kuwi pahala. Ibadah. An-nadru ila wajhil alim, bahwa ibadah memandang wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Gus, syarat orang yang menerima zakat fitrah niku kepripun? Bukan syarat, kan mustahik. Orang yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 golongan toh, fakir, miskin, gharim, orang yang punya utang, wal mu'allafatu qulubuhum, orang mu'allaf. Nah, kayak Mas Deddy Corbuzier itu walaupun dia kaya, tapi kan dia mu'allaf, baru masuk Islam, dia berhak menerima zakat loh. Oh, saya tak kirimi beras 1,5 kilo lah. Jadi Corbuzier tak zakati. Wal mu'allafatu qulubuhum wal gharim, orang yang berutang fi sabilillah, tenaga-tenaga pengajar, kiai-kiai kampung itu berhak terima zakat. Berhak terima zakat. Takmir masjid di pedesaan yang kekurangan itu berhak terima zakat karena mereka nguri-nguri masjidnya Allah. Mbah Mudin itu berhak menerima zakat, ya. Jadi 8 asnafnya itu kamu lihat dalam Al-Quran. Apa wae iki? Fakir, miskin, gharim, amil, wal mu'allafatu qulubuhum, fisabil, dan seterusnya itu ada. Oke ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Gus, apa tanda amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Atimu ayem. Orang itu kalau berbuat maksiat, kuwi atine ora ayem. Itu tanda bahwa amal dia itu dibenci oleh Allah. Tapi ketika seseorang itu berbuat baik, maka ada bahasa rihul qabul. Iki tanda-tanda bahwa amal itu tanpa karo Gusti. Kira apa? Rasane ayem. Kowe bar sedekah, kok ndelah bar sedekah ki rezekimu lancar, atimu ayem, uripmu kepenak. Itu berarti tanda-tanda sedekahmu diterima oleh Allah. Kowe bar ngaji niki atimu ayem, kuwi berarti atimu urip tur ngajimu ditampa karo Gusti Allah. Orang itu kalau berbuat baik atine ayem, kalau berbuat maksiat atine orang ayem. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ma huwal ismu?" Al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayatoliya alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Ya kan? Sebaliknya albir, mahual bir. Kebaikan itu apa? Husnul khuluqi. Akhlak yang baik. Maka orang yang berbuat kebaikan itu biasanya atine ayam. Wong sing tumindak maksiat biasanya atine was-was. Milo maling kae mesti atine was-was. Soalnya khawatir didelok karo wong, soalnya dia berbuat keburukan, atine digawe ora nyaman karo Gusti Allah. Yusdan Kurniawan, Gus, istri saya mau alaf, dia wajib berzakat tapi ya menerima zakat. Misalkan dia nggak mau menerima zakat, hukumnya gimana? Boleh. Boleh.
Oh, kowe mampu kok, ngapa tidak menerima? Walaupun dia merupakan golongan yang berhak menerima zakat karena dia mampu, tolong dikasihkan zakat ini untuk orang lain. Boleh, keren. Nggak wajib diterima. Nah, kita wajib memberi tapi mereka juga tidak wajib menerima. Namanya mustahik itu dia berhak menerima zakat. Nah, tapi kalau dikasih nggak mau juga nggak apa-apa. Muzaki itu kewajibannya mengeluarkan zakat, memberikan kepada mustahik. Kalau mustahiknya kemudian nggak mau karena sudah mampu, ya boleh nggak apa-apa. Oh, aku wis mampu kok. Rasa mau kayak apa-apa, tolong dikasih yang lain aja, boleh. Fibus pita, Gus kalau belum meninggal tapi udah nyiapin makam dan nisan untuk dirinya sendiri gimana Gus? Ya boleh-boleh saja. Malah untuk persiapan. Karena kematian itu juga harus dipersiapkan. Kalau kita mudik di dunia saja kita persiapkan, apalagi mudik ke akhirat. Itu supaya kemudian apa? Kita termotivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan. Aku di kuburan loh, aku meh mati loh. Boleh, nggak masalah. No, never mind. Jack Nugroho, Gus doa untuk anak saya yang meninggal umur 20 hari. Bolehkah dibacakan Yasin dan tahlil? Boleh. Oh iya, ngomong-ngomong meninggal, tadi jamaah saya Alkindiliah Grosso Pleret Bantul, Bual, kecelakaan. Beliau meninggal dunia tadi dimakamkan jam 4 sore. Saya minta hadiah Fatihahnya. Beliau di mana-mana saya pengajian, kalau di Jogja datang. Dan pasti duduknya di depan. Yang sering saya garapi rondo-rondo itu. Hari ini Allah berkenan memanggilnya. Kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa lagi? Gus, yen zakat orang melalui amil pripun? Langsung kepada mustahik? Boleh. Boleh. Tonggomu randuwe banget, rasa menggunakan amil, langsung mau serake? Boleh. Melalui lazismu, boleh. Melalui basnas, boleh. Langsung kamu berikan kepada yang berhak menerima, boleh. Nah, oleh bro, santai. Gus, kalau zakat diberikan kepada saudara sendiri, boleh Gus? Boleh, kalau memang saudaramu tidak mampu. Kalau memang saudaramu itu termasuk golongan mustahik yang berhak menerima zakat, termasuk 8 golongan asnaf itu, termasuk saudaramu, kamu kasih saudaramu, boleh. Gus, aku pilih dekne tapi dekne pilih liyane, aku kudu piye? Codot. Yang golek dalan liyane. Pertanyaan ini loh. Aku milih dekne milih liyane. Ya gue kaya Happy Asmara no, milih dalan liyane kok. Repot men. Alah. Gus, resepnya biar punya istri cantik gimana? Soalnya masih jomblo tahunan. Gampang. Anaknya Nabi Adam ki sing rupane ganteng malah bojone elek, atau sing rupane elek malah bojone ayu. Mila lak kowe pengen duwe bojo ayu gampang, rupamu kudu elek. Pengen ayu gampang, ngeraimu dicat nganggo cat lancar. Sayu kok. Didempul lah rampung. Dalane di lockdown kabeh, Gus. Sini ngomah. Iki mesake tenaga medis. Mereka berjuang mati-matian untuk kita disuruh di rumah yang ngeyel, ngalor, ngidul, dalan wis rame-rame. Iki kepiye gitu. Saya itu mempertanyakan bahasa berdamai dengan corona ini janjane maksudnya gimana itu saya masih bertanya-tanya ini. Ya kalau memang ada bahasa berdamai dengan corona, pemerintah harus memberikan juklak dan juknis, petunjuk protokoler medis yang berkaitan dengan corona. Ini hari ini jadi ambigu itu loh, pemahamannya berdamai dengan corona itu apa gitu loh. Mbak ya dijelaskan yang jelas. Ini loh yang dimaksud dengan berdamai dengan corona. Ngene. Kalau sekarang kan nggak jelas, cuman ada bahasa berdamai dengan corona. Akhirnya orang sudah berani keluar dari rumahnya, cari takjil, udah berkerumun di jalan, macem-macem kayak. Wis pasar mulai rame meneh, Tanah Abang rame meneh. Iki lak ngene carane iki ya Allah. Lah yo medeni. Ya, tolong ya. Kita hati-hatilah. Ini belum selesai soalnya, ini ujian dari Allah ini. Bah.
Kalau puasa batal sebelum jamnya hukumnya apa, Mbah? Ya bener berarti ra poso. Urung buka, urung wancine buka wis batal ya berarti ya kowe ra poso kudu diganti posomu dina kuwi. Ya toh? Kudu diganti. Mal rame Gus ki kepiye? Ya kuwi persoalane mbok sadar diri. Ini nih masih dalam keadaan prihatin. Wingi do bengok-bengok golek BLT. Oleh njaluk kayak 600.000, begitu kayak 600.000 dari pemerintah langsung digawa ning pasar. Langsung digawa ning mall. Matane iki kepiye iki jenenge wong-wong iki. Oh alah. Saya ngeri ndelok jalan-jalan mall-mall sudah rame seperti itu. Wingi do sambat ra duwe duit. Atau saiki mbasa dikek duit 600.000 wis bingung belanjake ning mall blonjo baju baru. Padahal 600 itu untuk sembako, untuk bahan pokok, untuk kehidupan sehari-hari. Kok 600.000 langsung ning mall nggih blonjo baju siji. Yo ngalah. Ya ngono wae. Sekali lagi terima kasih kepada Toko Cat Lancar. Urusan cat pasti lancar. Yang tahun ini tidak hanya ngecat 18 masjid, tapi juga tambah 10 rumah yang kurang layak. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya termasuk Toko Cat Lancar, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun depan masih bisa membersamai kita sehingga lebih banyak manfaatnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Untuk kajian kitab Wasiatun Mustafa kita selesai karena saya masih ada 2 malam itu saya live Zoom tidak menggunakan Instagram. Nanti ID-nya apa, passwordnya apa akan saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, sahabat Instagram dan Facebook. Terima kasih kepada Toko Cat Lancar, terima kasih kepada Pak Oti, terima kasih kepada Pak Faiz. Mudah-mudahan kita ketemu di tahun-tahun berikutnya dan tahun ini kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.